Shalom, The Warriors. Saya Paulus Suseno Suwarsana, biasa dipanggil Pase gitu ya. Menyambut saudara dengan ucapan selamat datang di channel YouTube The Warriors. Nah, sekedar informasi bahwa channel YouTube The Warriors ini sudah berusia ya hampir 4 tahun, saudara ya, lebih bahkan ya. Nah, dari kita memulainya dengan keterbatasan, dengan alat-alat yang ada, sampai sekarang puji Tuhan, di tahun keempat, menjelang kelima, kita punya alat-alat yang cukup baik, dan juga program semakin banyak ya. Dari awalnya kita hanya merekam khotbah-khotbah di Mimbar The Way, JKI The Way, kemudian di-sharingkan dengan tujuan mulia supaya apa yang disampaikan lewat Mimbar The Way itu bisa memberkati lebih banyak orang selain jemaat semata. Dan akhirnya mulai sekarang ini kita mulai mengembangkan banyak program ya, seperti Bapak Ibu kalau nanti sudah subscribe, sudah lihat, sudah masuk dalam channel kami, ada banyak program yang akan kami siapkan gitu ya, atau sudah kami kerjakan. Di ke depan mungkin akan ada pembaruan, ada program yang akan mungkin diganti, ada program baru, diperbaiki, dan lain sebagainya, tentu nanti dengan mengikuti apa yang terjadi, menyesuaikan dengan apa yang terjadi di kemudian hari. Dan saya cuma ingin mengatakan bahwa lewat pelayanan ini, saya sebagai Gembala JKI The Way memang ingin lebih fokus lagi membangun pelayanan ini menjadi pelayanan digital yang mumpuni lah, yang semakin berdampak lah. Mimpi agar JKI The Way bisa menjadi cyber church itu sedang kita usahakan bersama-sama. Saya dengan rekan-rekan associate pastor, dengan semua para pelayan Tuhan sedang mengusahakan hal ini, berusaha untuk memberi yang terbaik. Komunitas kami secara ukuran memang belum besar ya, tapi kami berusaha bersama-sama untuk memberkati. Saat ini kami membuka juga kesempatan saudara untuk menjadi jemaat kami ya. Dengan zaman online ya, gereja yang kami dirikan dan berada di wilayah BSD bisa memungkinkan sekarang juga menerima jemaat dari luar BSD, bahkan di luar pulau ya. Di zaman online, semuanya serba online. Jadi Bapak Ibu nanti yang mau berjemaat, diberkati lewat program-program The Warriors di channel ini, atau di Facebook, atau di Instagram ya, saudara bisa mendaftarkan diri sebagai jemaat The Way ya, dengan mengisi formulir jemaat yang ada di aplikasi JKI The Way yang Bapak Ibu bisa download di Play Store ya. Di Apple Store belum ada, kami sedang mengusahakan saudara ya. Mungkin nanti ketika Bapak Ibu lihat program ini sudah ada di Apple Store ya, sedang kami usahakan. Jadi Bapak Ibu bisa klik atau bisa download dan bisa mengisi formulirnya sebagai jemaat online. Ya, kami sudah memiliki jemaat dari Bandung, dari Surabaya ya. Yang cukup jauh tapi sudah mau berjemaat bersama dengan kami, dan inilah perkembangan gereja yang sedang kita usahakan semakin berkembang lebih lagi ya. Jadi bisa jadi berkat bagi banyak orang, bisa membuat komunitas di mana-mana sehingga akhirnya kerajaan Allah terbentuk. Jadi Bapak Ibu menjadi jemaat mudah, cuman mendaftarkan diri ya. Syarat-syaratnya Bapak Ibu bisa temukan nanti di dalam formulir itu, dan terutama di momen ini saya ingin mengajak Bapak Ibu terus dukung dalam doa supaya program-program yang dibuat oleh The Warriors semakin bermakna, semakin berdampak. Jangan lupa di-subscribe ya. Jangan juga lupa di-like ya. Kemudian juga bantu di-sharekan semua program-programnya supaya bagi banyak orang semakin jadi berkat bagi banyak orang begitu ya. Dan yuk sama-sama kita bertumbuh. Kalau tinggal di BSD bisa datang ke gereja yang ada di apartemen Tripark BSD. Kalau Bapak Ibu tinggal di luar kota bisa terus beribadah lewat online, lewat Facebook, lewat YouTube, nanti mungkin lewat Instagram, mungkin nanti lewat TikTok, saya nggak tahu saudara, karena banyak aplikasi yang muncul.
Dan kita akan terus melayani Tuhan lewat digital, jadi saya tidak menutup kemungkinan akan ada aplikasi-aplikasi lain yang kita pakai untuk mengembangkan pelayanan ini. Dan saya sambut semua dengan mengucapkan selamat datang. Mari bertumbuh bersama dengan kami, komunitas The Warriors. Kita akan bertumbuh dalam iman bersama-sama. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang jemput kita. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita. Kita satu terlebih dahulu di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu karena kembali pagi hari ini kami masih dapat hidup. Dan karena hidup yang Kau berikan kepada kami pagi ini Tuhan, kami mau datang untuk menaikkan pujian, penyembahan, untuk beribadah kepadamu, mempersembahkan segenap tubuh jiwa roh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Biarlah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan penuh sukacita kita akan menaikkan Tuhan, meninggikan Dia, Raja di atas segala raja dengan pujian kita pada pagi hari ini. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Kita adalah umat-umat pilihan Tuhan yang layak untuk memberikan pujian kita kepadanya pada pagi hari ini. Terpuji namamu Tuhan. Dengan bertepuk tangan, kita naikkan pujian kita. Dengan sukacita, kita angkat pujian kita pada pagi hari ini. Haleluya, kita katakan kepadanya, kita dipilih dari segala bangsa. Bersama-sama katakan, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskan. Dipilih dan dikuduskan. Katakan, membawa kemuliaan. Muliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah pujian kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Sekali kita katakan, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya sekali lagi kita katakan, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskan. Katakan, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah pujian kami. Katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Lebih sungguh lagi katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan
terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Dialah kita yang besar, Dialah kita yang mulia, yang layak untuk ditinggikan dan diagungkan. Terima pujian dan penyembahan kami pagi ini ya Bapa. Haleluya. Tetap dengan penuh sukacita menaikkan dan meninggikan Dia Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah kami yang hidup, yang kami tinggikan dan agungkan pada pagi hari ini. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, segenap hati aku memuji. Ya, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Katakan padanya, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya Tuhan. Biar semua yang bernafas memuji dan meninggikan Engkau Raja kami. Haleluya. Kita katakan bersama-sama sekali lagi, segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari mengangkat tangan kita. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Katakan padanya, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Sekali katakan, Kau terbesar Tuhan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib Tuhan, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Biar semua yang bernafas meninggikan dan memuliakan Engkau Allah kami yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan karena pagi hari ini
bersama-sama kita bersuka cita di rumah Tuhan untuk meninggikan Dia. Terima kasih Tuhan. Sekarang tiba saatnya bagi kami untuk menyembah-Mu, untuk meninggikan-Mu. Engkau yang layak untuk kami puja Tuhan. Ini saat yang terbaik bagi kami untuk menyembah Engkau Yesus. Engkau Raja di atas segala raja. Mari kita tinggikan. Kita katakan, saatku menyembah, Roh-Mu bekerja. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku. Katakan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu Tuhan, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas. Sekali lagi kita katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan, ku angkat hatiku, angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak terima sembah kami Bapa. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Engkau saja yang layak untuk kami tinggikan, sembah pujian kami naikkan kepadamu, Yesus. Dengan senap hati kami memuji Engkau,
Sembah pujian dan pengagungan kami naikkan kepadamu Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan, kami sembah Engkau. Hanya Engkau yang layak Yesus. Hanya Engkau yang layak untuk kami puji, kami agungkan dan kami tinggikan. Sebab segala perbuatan-perbuatan-Mu, kebaikan-kebaikan-Mu itu kami kecap dan kami lihat. Kami bersyukur. Segala pujian kami naikkan kepadamu, Yesus, Yesus. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak Tuhan untuk kami tinggikan. Pengagungan dan hormat kami naikkan kepadamu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, kami pandang pagi ini. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran, ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Aku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Dengan segenap hati, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Kami angkat hati kami, ku angkat hati. Kira patara malam-malam syikiara. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Haleluya. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Kami sembah-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bawa hati kami dengan ketulusan menyembah-Mu Tuhan. Kami rindukan Tuhan. Tiada malam-malam
Biarkan kasih-Mu, biarkan urapan-Mu, biarkan lawatanmu Tuhan penuhi kami. Haleluya. Ajar kami menyembah-Mu, ajar kami mengasihi-Mu lebih sungguh lagi Tuhan, lebih sungguh, lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih Allah Roh Kudus basuh kami. Allah Roh Kudus basuh kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami angkat hati kami di hadapan Tuhan saat ini. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu pagi ini ya Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Kami sembah Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Terima kasih lawatan Tuhan pagi ini ya Tuhan Yesus. Hati kami bersyukur sebab penyertaan Tuhan tidak pernah lepas dalam kehidupan kami. Ketika kami jauh daripada Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Semakin Kau mendekat kami Tuhan, memeluk kami. Sehingga kami disadarkan Tuhan untuk kami berbalik kepada jalannya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Allah Roh Kudus urapi kami. Sehingga apa yang kami dengar dengan perkataan yang sulit kami mendengar ya Tuhan. Tapi dengan hikmat Allah, kami boleh memahami dengan cara yang mudah Tuhan. Bukan perkataanku yang jadi, tapi perkataanmu yang jadi. Bukan kehendakku yang jadi Bapa, tapi kehendakmu yang jadi pagi hari ini atas kami semua di bumi seperti surga. Demi nama Yesus Tuhan, sama-sama yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Selalu kembali Bapak Ibu semuanya. Shalom. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita buka dalam 2 Tawari pasal 26 Bapak Ibu ayat 1 sampai ke 5. 2 Tawari pasal 26 ayat 1 sampai yang kelima Saudara. Ada kisah tentang Raja Uzia Saudara. Anak muda ini dipakai Tuhan, dipilih Tuhan ketika papanya, ayahnya Raja Amasya meninggal Saudara. Yuk kita baca ayat 1 sampai 5, ayat 1 saya, 2 Bapak Ibu, 5 sama-sama. Demikian firman Tuhan. Raja Uzia. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Bapak Ibu. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lama ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. 4. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. 5 sama-sama. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, ia mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil, Saudara. Step awalnya Uzia ini yang membuat orang-orang iri, Saudara. Karena apa? Bangsa-bangsa yang lain melihat bahwa penyertaan Tuhan dalam kehidupan Uzia itu begitu luar biasa, Saudara. Sampai orang-orang mendengar kabar tentang Uzia itu yang sungguh-sungguh sangat inovatif, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia bisa membangun pertahanan yang luar biasa. Dia bisa memikirkan bagaimana pertanian suatu bangsa, Bapak Ibu. Dia memikirkan bagaimana membangun benteng-benteng kota, Saudara. Step awalnya Uzia ini luar biasa. Karena ia benar-benar sungguh-sungguh mencari Allah, Saudara.
Saya mau berbicara mengenai what's your step, saudara. Perhatikanlah langkah berikut dari langkahmu, saudara. Sehingga orang memulainya dengan langkah yang yang luar biasa, Bapak Ibu, yang sangat-sangat mengagumkan. Orang bilang, ih semangatnya luar biasa ya, berkobar-kobar dia melayani Tuhan. Tetapi ketika perjalanan terjadi, Bapak Ibu, langkah terakhirlah yang menentukan, saudara. Usia 16 tahun menggantikan ayahnya, seorang raja yang luar biasa namanya Amasya, saudara. Alkitab katakan bahwa dia melakukan yang benar di mata Tuhan. Saya punya seorang kawan, Bapak Ibu, ya. Ketika dia melayani Tuhan sungguh-sungguh, bahkan dia anak seorang pendeta, Bapak Ibu. Bapaknya luar biasa dia pakai Tuhan, saudara. Tapi ketika dikasih posisi yang luar biasa di suatu pemerintahan, Bapak Ibu ya, dengan begitu mudahnya dia menjual Yesus, saudara, demi sebuah jabatan. Bagi saya, Bapak Ibu, langkahnya ketika dia bersama keluarganya, dia mencontoh papanya, saudara. Imannya terbentuk, imannya luar biasa karena iman papanya dicontoh oleh dia, saudara. Tapi ketika dia mulai punya jabatan penting dalam sebuah pemerintahan, saudara, dia mulai meragukan bahwa apa benar kalau saya tetap memegang Yesus Tuhan, saya bisa dipakai menjadi jabatan tertinggi ini, saudara. Keputusannya hari itu membuat orang bertanya-tanya. Ternyata langkah awal itu belum tentu menjadi sebuah langkah akhir yang mengagumkan bersama dengan Tuhan, saudara. Kalau Bapak Ibu pelajari baik-baik dalam pasal 26 ayat 1 sampai ke 21, Bapak Ibu, dikisahkan bagaimana Usia pada pasal-pasal terakhir, Bapak Ibu, dia mati sungguh mengenaskan, saudara. Kalau Bapak baca dan termati di 21 bahwa dia mati karena ada kusta di dahinya, saudara. Karena sebuah kebodohan, maka Usialah apa yang telah dibangunnya runtuh seketika, saudara. Sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan pagi hari, saudara, ternyata Usia ini bukan bergeming, bukan dia melakukan hal yang salah ketika ada masalah terjadi, saudara. Tapi ketika sebuah pujian membuat Usia lupa diri, saudara. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini ada dikritik orang, jangan takut. Kritikan itu gak pernah membuat engkau jatuh, saudara. Justru kritikan itu membuat engkau terbangun, saudara. Ya, saya paling senang kalau dikritik, saudara. Agar kalau dikritik saya baru tahu bahwa saya itu ada kekurangan di sini, saudara. Lalu saya mulai memperbaiki diri. Supaya apa? Supaya saya bisa memberikan terbaik untuk Tuhan. Jangan sampai kritikanmu yang kau dapati hari ini membuat imanmu semakin surut di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Yuk kita perhatikan baik-baik, Bapak Ibu, pada ayat 4 sampai 5. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya apa? Berhasil, saudara. Alkitab katakan Usia hidup benar, dia mencontoh iman Amasya, saudara. Dan selama dia mencontoh iman Amasya, dia punya penasihat rohani. Nama siapa? Zakaria. Alkitab katakan ia mencari Allah selama hiduplah Zakaria. Ini menjadi problem, saudara. Kenapa? Ternyata banyak orang itu merasa ketika dia sudah pelayanan, dia tidak pernah membutuhkan seorang mentor, saudara. Orang berpikir, Pak, saya udah khotbah, Pak. Saya sudah S2, Pak. Saya sudah S3, Pak. Masa saya butuh mentor? Seorang mentor dibutuhkan untuk apa? Mengingatkan, saudara. Supaya apa? Supaya kita nggak salah melangkah, saudara. Saya punya mentor, saudara. Mentor ini budaya supaya apa? Jangan sampai pengajaran saya itu menyimpang dari kebenaran Alkitab, saudara. Dan bagi saya nggak pernah malu untuk bertanya kepada pastor, saudara. Apa yang saya nggak paham, saya tanya, ini maksudnya apa sih? Supaya apa? Supaya saya punya pandangan lebih luas, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya saya nggak salah mencermati. Saya masih ingat khotbah pastor tadi pagi yang jam 7 ya online, saudara ya. Banyak orang udah tahu ada konsepnya, dia exegese dulu. Dari luar memaksakan ke dalam, saudara.
Seringkali kita jadi salah, saudara. Nah, saya nggak pengen kalau saya hidup tanpa mentor. Saya nggak pengen seperti langkah saya, seperti langkah Uzia, saudara. Dia sudah benar langkah awalnya. Tapi ketika Zakaria mati, saudara, dia nggak punya panutan lagi. Dia nggak punya mentor lagi. Dia nggak punya pengingat lagi, saudara. Tapi langkah inilah yang harus Bapak Ibu lakukan hari ini. Jangan pernah merasa terhakimi ketika Bapak Ibu diberikan apa? Nasihat. Ada orang tegur, jangan hakimi saya. Ya, ada orang kritik, kok saya dihakimi? Dikasih masukan, kok saya dihakimi? Masukan, nasihat, teguran. Alkitab katakan itu membangun dirimu. Supaya apa? Supaya engkau hidup benar dan diingatkan Tuhan. Jangan merasa bahwa engkau paling benar untuk melakukan apa yang kau kerjakan hari saudara. Perhatikan langkahmu saudara. Dan Alkitab juga katakan Bapak Ibu pada ayat yang berikutnya. Ayat kelima. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala susahnya apa? Berhasil. Selama mencari Tuhan, keberhasilan menurut Tuhan dan keberhasilan menurut kita itu berbeda, saudara. Ya, keberhasilan menurut kita, apa yang kita miliki, kekayaan, harta, kemewahan, prestisius, Bapak Ibu, itu keberhasilan kita. Tapi di mata Tuhan itu semua sia-sia, saudara. Kenapa? Karena kau hanya mengandalkan kekuatanmu sendiri. Seperti Alkitab katakan pada ayat yang ke-8 sampai yang ke-12 Bapak Ibu, keberhasilan Uzia dibuat orang-orang begini, keren ya Uzia ya, kau kerjakan ini berhasil, kau punya pasukan tempur luar biasa, kau punya ketahanan luar biasa. Akhirnya Bapak Ibu, ketika keberhasilan ini karena dirimu sendiri, sudah merasa one man show, kehebatanmu karena ini karena aku, ini karena aku. Ini karena aku. Hati-hati saudara. Disitulah mulainya awal dari sebuah apa? Kejatuhan. Uzia. Dia hidup benar karena dia belajar mencontoh melihat yang baik dari siapa? Dari Amasya, ayahnya. Dia mencontoh tentang keberhasilan memimpin kerajaan Yehuda. Dia mencontoh melihat didikannya siapa? Zakaria. Tentang imannya, tentang bagaimana dia melakukan yang benar di mata Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu lihat pada ayat yang ke-10 sampai 15, saudara. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur. Karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-jaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur karena ia suka pada pertanian. 11. Selain itu Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh panitera Yeiel dan penata usaha Mahasea. Di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. 12, kepala-kepala puak, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.016 orang. 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara terdiri dari 357.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju sirah, busur, dan batu umbal. 15, ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang. Ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu terus masyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh. Karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Setelah Uzia, dia melakukannya benar di mata Tuhan. Dia rindu saudara. Kehidupan Uzia ini dapat juga dinikmati oleh orang lain saudara. Jangan tahan berkat Tuhan
hanya sampai di dirimu saja, saudara. Bagikan. Supaya apa? Supaya orang-orang pun lain pun dapat merasakan berkat Tuhan dalam diri kita, saudara. Usia, bagi saya ini anak muda inovatif, Bapak Ibu. Ya, dia memikirkan bagaimana pertanian, dia memikirkan bagaimana cara berperang, dia memikirkan bagaimana perlengkapan tentara itu diperlengkapi, Bapak Ibu. Dia memikirkan membuat tembok-tembok gerbang kota, saudara. Membangun kota-kota, saudara. Ayolah, jadilah orang Kristen yang bisa menjadi berkat untuk orang lain dari mulai kehidupanmu, saudara. Jangan sampai orang Kristen justru lari dari Tuhan karena kehidupanmu yang gak benar sama Tuhan, saudara. Orang berdebat teologi, ya saudara. Yang ini salah, yang itu benar, yang ini benar, itu salah, saudara. Saya pun sama, Bapak Ibu, saya di WA-in, saudara. Saya bilang ini teologi yang benar, teologi yang bisa dihidupi dan menjadi inspirasi untuk orang lain, saudara. Bagi saya, teologi itu benar. Tapi bagaimana kau membawa teologi itu kepada orang lain? Orang belum kenal Yesus Tuhan, gak kenal teologi, ya saudara. Yang dia kenal hanya ada Tuhan dalam dirimu. Sebulan, 2 bulan ini Bapak Ibu, Instagram saya dikerjain orang, saudara. Ya, saya gak bisa posting, saya gak bisa caption, gak bisa komentar, gak bisa love, Bapak Ibu. Bahkan saya gak bisa pasang untuk broadcast e-flyer, Bapak Ibu, di IG Instagram saya. Justru yang menolong saya itu bukannya orang-orang Kristen, saudara. Kawan-kawan saya pakai hijab, ya, pakai kopiah, ya. Ditanya sama saya, Bim, kenapa Bim? Katanya. Kok nggak pernah ada ulasan lagi di Instagram tentang firman Tuhan, katanya. Kok nggak pernah ada lagi cerita-cerita bagaimana kesaksian orang-orang dilayani dirimu? Saya bilang, gue udah kerjain, ada yang report gue. Ya gue posting, ada report lagi masuk. Gue posting, ada kerjaan lagi, Bapak Ibu. Setiap hari saya posting 10 kali saya report, saudara. Ternyata yang kasih masukan, Bapak Ibu, mereka bilang ini, kenapa ya? Lu kan berbuat baik. Lu cuma cerita tentang kebaikan Tuhan lu. Yang lu lakukan tentang memberikan kasih kepada orang lain. Masih aja sirik ya. Saya bilang gini, karena mereka nggak tahu apa yang mereka kerjakan. Saya sangat bersyukur saya dikelilingi orang-orang yang bukan kenal Yesus Tuhan. Kenapa? Dari sanalah saya banyak dapat informasi, saudara. Di sanalah mereka membuat saya ada kayak apa ya, support untuk saya. Ayo Bim, maju terus, jangan pernah bosan. Nah saya rindu Bapak Ibu apa yang saya kerjakan ini. Ya, dapat menginspirasi Bapak Ibu, janganlah memposting Instagram tentang kemarin lah, Twitter dan sebagainya yang tentang 19 detik, saudara. Enggak menjadi berkat untuk orang lain, saudara. Yuk saya dorong hari ini. Usia, sekalipun dia muda, dia hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi hidupnya menjadi berkat untuk orang banyak, saudara. Setelah dia belajar melihat yang baik, Usia kemudian lakukan adalah berusaha selalu menjadi berkat bagi orang lain. Usia membangun kota, Usia membangun pertanian. Dia memberikan jaminan keamanan kepada orang-orang Yehuda, saudara. Pastikan saudara hari ini langkahmu adalah kau menjadi berkat untuk orang banyak. Saya selalu doa sama Tuhan gini Bapak Ibu setiap malam, bahkan setiap hari sudah. Ya kan pelayananku ini dapat dinikmati orang banyak. Minimal orang lain diberkati dalam pelayananku. Yang kedua, supaya pelayananku dapat dinikmati oleh Tuhan. Jangan sampai orang lain menikmati pelayanan saya. Tuhan gak bisa menikmati pelayanan saya, saudara. Fatal bagi saya. Poin ketiga Bapak Ibu, perhatikanlah langkahmu. Ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran Tuhan. Dia merasa bahwa dia kuat, dia hebat saudara. Dan muncullah celahnya ini. Celahnya adalah dia menjadi sombong saudara. Awal 2008 gue bangga. Serius gue bangga, gue pakai toga, ya, gue wisuda, terus kemana-mana pakai titel MTH, ya, kemana gelar pakai pendeta di depannya. Tapi sejak saya di The Way,
Gue gak pernah membanggakan saudara. Serius. Bahkan beberapa teman saya bilang, ngapain sih gak pakai MTH lagi? Kemarin saya juga tegur teman saya. Udahlah, gak usah terus pengkhotbah gede-gede di flyer lu lah. Terus aja bersama siapa. Kenapa kita orang teologi ya Bim? Kan itu Alkitabiah, pengkhotbah. Di foto, itu bukunya pengkhotbah. Saya belajar menunduk. Saya belajar jadi apa adanya. Saya belajar menjadi orang biasa. Kenapa Bapak Ibu? Kalau khotbah gue jelek, orang gak pernah hakimin gue. Kok S2 khotbahnya jelek? Kalau gue gak bisa ngajar, orang gak bisa hakimin gue. Kok gak bisa ngajar? Katanya S2. Kalau hidup gue gak benar, ya mungkin gue jatuh dalam dosa. Orang gak bisa ngajar gue, kan pendeta. Daerah hidupku ini dinikmati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dinikmati oleh orang banyak. Gue pakai gelar pendeta. Gue datang ke kafe misalkan, gue ngobrol sama orang lain. Udah buat jarak duluan, tembok besar, pendeta. Saudara. Saya pengen hari ini saudara. Yuk, Alkitab mencatat setelah ia menjadi apa? Kuat. Ia menjadi apa? Tinggi hati. Doa saya setiap hari saudara, Tuhan ajar gue gak jadi sombong Tuhan. Saya tahu kapasitas saya di mana. Jangan biarkan saya menjadi sombong Tuhan. Langkah inilah memulai usia tidak berhikmat bersama Tuhan. Saudara. Orang benar harus memperhatikan langkah selanjutnya saudara. Jangan merasa puas dengan apa yang kau kerjakan. Jangan merasa bangga dengan apa yang kau kerjakan Bapak Ibu. Jangan merasa bangga dengan apa yang kau capai hari ini. Itu semua anugerah Tuhan. Bukan karena gagah kuatmu. Bukan karena kau pintar, kau layak. Enggak saudara. Kita hanya sekam di mata Tuhan. Sekalipun hilang semuanya. Ada 3 pesan utama di dalam ayat Bapak Ibu. Usia menjadi sombong. Perhatikan langkahmu. Jangan kita menjadi sombong, saudara. What's your step? Perhatikan langkahmu berikutnya. Ya, kau diberkati Tuhan, kau sombong. Kau menjadi hebat, kau sombong Bapak Ibu. Kau berasa kau menjadi sombong. Perhatikan. Yang kedua, pesan utama dari ayat Bapak Ibu. Usia mulai tidak setia. Bahkan Alkitab setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan. Awalnya setia menggebu-gebu sama Tuhan Bapak Ibu. Alkitab katakan dia mencontoh papanya Amazia. Dia mencontoh Zakaria saudara. Tapi ketika dia mulai sombong Bapak Ibu. Kesetiaannya usia berubah menjadi tidak setia. Ada masalah, kau setia sama Tuhan. Bahkan berpuasa. Ya, 40 hari, belum jawab Tuhan, puasa lagi. Sampai kapan? Sampai Tuhan jawab doa saya. Gak punya keuangan yang bisa mumpuni Bapak Ibu. Dia doa sama Tuhan, Tuhan, dia belajar. Kalau aku memberi untuk Tuhan, aku berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dia kasih untuk Tuhan, saudara. Tapi ketika sudah berhasil, lupa sama Tuhan. Yang ketiga, yang paling kita cermati hari ini, saudara. Pada ayat ke-16 bilang ini Bapak Ibu. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudara. Memang benar usia itu pintar. Memang benar usia menjadi berkat untuk orang lain. Memang benar dia inovatif Bapak Ibu. Memang benar dia menjadi kuat saudara. Tapi dia nggak tahu batasannya. Yang hanya boleh membakar ukupan. Di atas mezbah pembakaran ukupan. Hanya imam apa? Keturunan siapa? Harun. Dia merasa dia raja.
Kalau dia punya kuasa, segala sesuatu bisa gue lakuin. Tapi tidak untuk hal ini, saudara. Untuk Tuhan, jangan pernah coba-coba. Untuk Tuhan, jangan pernah main-main. Untuk Tuhan, harus serius. Bagi saya belajar untuk serius sama Tuhan, saudara. Tadi pagi, saya udah standby jam 7.15 untuk berangkat Bapak Ibu ya. Keluarin mobil, bersih-bersih luar dulu. 7:30 saya mau berangkat Bapak Ibu. Saya naik mobil, Bapak Ibu. Baru mau nginjek gas, masukin gigi personal saya, Matic Bapak Ibu. Tiba-tiba saya salah melangkah. Pret! Karena saya sobek, saudara. Saya mikir ulang lagi, udah 7:30. Kalau berangkat gue mau khotbah. Ya akhirnya saya diam sejenak, gue turun. Mati mesin, buka pagar lagi gemboknya. Ambil celana di cucian, saya setrika dulu Bapak Ibu. Ya, buka sepatu. Pasang lagi sepatunya. Buka pintu lagi, makan waktu 20 menit saudara. Berangkat jam 8 tank saya baru berangkat. Tuhan, gue mau khotbah. Tuhan tahu gue melakukan yang terbaik. Tapi ada tantangan saudara. Justru tantangan itu membuat saya semakin semangat sama Tuhan. Harus tepat waktu. Untuk Tuhan jangan main-main saudara. Beri yang terbaik. Ayo saudara. Yang keempat saudara. Setelah kau perhatikan langkahmu berikutnya. Pada ayat yang ke-17 dan sampai 19 Bapak Ibu. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan. Orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." 19. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya. Di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran apa? Ukupan. Gue paling senang nih kayak gini. Banyak hamba Tuhan gak berani menegur orang kaya saudara. Banyak hamba Tuhan kompromi dengan dosa. Banyak hamba Tuhan lihat uangnya banyak. Orang itu kasih persembahan ke gereja, gak berani negor dosa saudara. Gua senang nih sama Imam Azaria saudara. Dia dengan orang-orang tegas, dia tahu itu dosa, dia tahu itu raja, tapi dia berani ngomong tegas hari ini saudara. Saya akan ada kompromi dengan orang berbuat dosa. Yang gue benci dosanya. Tapi gue mengasihi orang berdosa. Saya berani negor. Saya beberapa hari yang lalu saya tegur sahabat saya, pendeta. Salah bila salah, benar bila benar. Lu tahu kebenaran firman Tuhan? Iya. Ngapain lu lakuin? Saya tegur saudara. Sekalipun itu sahabat saya. Sekalipun itu orang kaya saudara. Gue tegur. Karena bagi saya, gue gak hidup dari uang lu. Bagi saya, A ya bila A, B ya bila B. Lu kesinggung urusan belakangan. Yang penting saya melakukan bagian saya. Harus tegas. Tegur kesalahan saudara. Tuhan itu gak pernah mentolerir dosa hanya karena jasa saudara. Lu merasa hebat bangun gereja banyak. Terus bisa kontrol tuh semua pendeta. Gak bisa bagi saya. Saya bukan pendeta yang bisa dibeli dengan uang saudara. Dan itu saya buktikan setiap hari saudara. Pak, kalau boleh jangan negor tentang dosa Pak, khotbah hari ini Pak. Kenapa Bu? Ya nanti persembahan saya tambahin Pak. I don't care. Pak, kalau boleh Pak, pakai jas rapi Pak. Kenapa pakai? Ya mau lu Pak, di desa Pak, gereja harus pakai jas. Lu di desa pakai jas, gue di kota pakai begini saudara. Lu pakai jas tapi gak berani negor dosa buat apa? Bagi saya, gue begini, gue tegur dosa. Kesinggung terserah. Kalau kesinggung bagus. Mau singgung nanggung khotbah, puji Tuhan. Nanggung khotbah, gak apa-apa. Karena Bapak Ibu, karena saya mau
mencontoh Imam Azaria. Berani menegur kesalahan. Saudara. Supaya apa? Supaya Uzia bertobat. Karena Uzia marah Bapak Ibu. Lihat, Tuhan tidak pernah melihat jasamu untuk gereja. Lihat baik Bapak Ibu, sekalipun dia orang benar katanya. Sekalipun dia mencontoh Imam Zakaria dan Amasya Bapak Ibu. Tapi pada ayat, apa Bapak yang ke-19. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam. Timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan. Dekat mesbah pembakaran ukupan. 20. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusir dari sana. Dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah apa? Menimpakan tulah kepadanya. 21 Bapak yang terakhir. Akhir Uzia. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Gue baca ini berkali-kali saudara ya. Seminggu baca Tuhan. Jangan sampai apa yang kumulai dengan roh Tuhan. Gue akhir dengan daging saudara. Jangan kau mulai dengan roh. Kau akhir dengan daging saudara. Passion saya untuk Tuhan. Semalam ada komsel ya. Komsel saya bagi dengan grup Awi ya. Komsel kedua. Baru gue mulai jam 7.15. Saya habis dari Bekasi saudara. Baru muncul di grup saya. Tiba-tiba saya baru nyalain mikrofon. Ngebahas tentang cupang saudara. Apa bukan cupang kesetiaan? Saya bingung saudara. Gue mulai dari mana? Ditanya. Kan khotbah Pak Pilio. Gue gak denger sebelumnya. Ya. Tapi saya berusaha melelah saudara. Kalau saya bilang, saya kesalahan sedikit. Karena saya ditolong Tuhan pada masa zaman dulu Bapak Ibu ketika saya masih hidup yang kelam. Maka kenapa sampai hari saya berani memberikan total yang terbaik sama Tuhan. Kenapa? Harusnya gue udah mati. Yang gue kerjakan dulu fatal. Harusnya anak buah gue yang ditembak mati itu gue juga termasuk. Tapi karena anugerah Tuhan, saya masih berdiri di mimbar hari ini. Saya memberi yang terbaik sama Tuhan. Kenapa? Saya tahu Tuhan telah menggantikan hidup saya dengan hidupnya saudara. Ayo, langkahmu berikutnya itu menentukan. Apa yang kau mulai dengan roh, jangan kau akhiri dengan apa? Daging saudara. Berikan pagi hari Bapak Ibu. Firman ini, renungan ini, khotbah ini bisa menyerahkan kita semuanya. Jangan menjadi sombong. Tutup Alkitab kita, datang sama Tuhan pagi hari saudara. Tuhan, terima kasih atas teguran Tuhan pagi hari ini. Imam Azaria menegur Uzia karena dia lupa ada batasannya. Tidak semuanya dapat dilakukan dengan orang yang powerful. Uzia merasa dia powerful, dia raja. Dia punya kuasa untuk semuanya. Tapi dia lupa ada bagiannya imam yang dia tidak boleh sentuh. Jangan merasa kau hari ini kau punya segala sesuatunya. Kau menjadi one man show. Merasa bahwa kau Superman. Merasa kau bisa ngatur gereja hari saudara. Karena dengan uangmu kau bisa ngatur gereja. Karena kau merasa kau memberikan perpuluhan setiap bulannya begitu besar sehingga gereja itu boleh berjalan sampai hari ini. Dengar baik. Nafasmu itu milik Tuhan. Hartamu itu milik Tuhan. Tidak ada yang dapat kau sombongkan kalau Tuhan bilang stop hari ini. Maka semuanya sirna. Jangan merasa kau berjasa untuk Tuhan. Ubah pola pikirmu hari ini saudara. Harusnya kau berterima kasih.
Karena Tuhan memberikan kesempatan untuk dirimu untuk hidup hari ini saudara. Memperbaiki hidupmu. Di awal hidup usia, dia melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dia menyenangkan hati Tuhan seperti papanya Amasya. Dia mencontoh imam, mentoringnya, penasihat rohaninya kalau saya boleh bilang hari ini Bapak Ibu, Zakaria. Tapi ketika Zakaria mati saudara, gak ada lagi yang menasihati dia. Gak ada lagi yang menegur dia. Sampai dia kebablasan bahasa saya saudara. Dia lupa. Dia menjadi tidak setia sama Tuhan saudara. Pagi hari saudara, bukan hanya Bapak Ibu yang ditegur Tuhan, tapi saya pun ditegur Tuhan ketika saya membawakan firman ini saudara. Karena firman itu bermata dua, menusuk keluar dan menusuk ke dalam. Saya diingatkan Tuhan untuk jadi tidak sombong, harus tetap setia sama Tuhan. Apapun yang terjadi, saya harus memberi yang terbaik sama Tuhan. Karena apa yang ku kerjakan gak ada apa-apanya saudara. Kita gak bisa membalas jasanya Tuhan untuk kita saudara. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang kami boleh dengar pagi hari ini. Sebelum kau masuk dalam perjamuan kudus pagi hari Bapak, ambil waktu sejenak dirimu sama Tuhan. Kau minta ampun sama Tuhan, beresi segala masalahmu sama Tuhan. Mungkin kau belum berkomunikasi dengan istrimu. Mungkin hari ini kau sedang menggugat cerai istrimu. Mungkin kau sedang bermasalah dengan sahabatmu, orang tuamu Bapak Ibu. Tapi hari ini saya mau katakan pagi hari Bapak Ibu, beresi di depan Tuhan. Sehingga ketika kau menerima mengangkat perjamuan kudus darah Tuhan hari ini saudara, benar-benar kita memaknai kematian Tuhan telah mengubah hidup kita menjadi baru. Seperti Tuhan memperhidup kita hari ini. Yang sudah berdoa, sama-sama kita bangkit berdiri hadapan Tuhan hari saudara. Kita angkat roti di atas kepala kita. Sebagai tanda kita menghormati Yesus di atas kayu salib. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang memberi kami keselamatan. Kami percaya oleh kuasa bilur Yesus. Semua sakit penyakit, semua vonis dokter, semua kelemahan tubuh dan kutuk tidak berkuasa lagi atas hidup kami. Kami sudah disempurnakan, dilepaskan, disembuhkan, diciptakan kembali, baru serupa segambar seperti Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan tubuh pagi hari saudara. Kita mengangkat darah Yesus di atas kepala kita pagi hari saudara. Dari mani sirup yang kita angkat ini menjadi darah Yesus Kristus pagi hari ini. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah perjanjian yang baru. Darah Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah dan kayu salib. Yang memberi kami pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami percaya hari ini, kuasa darah Yesus, semua kutuk dosa, kutuk kejahatan 3, kutuk keturunan, kutuk leluhur telah Tuhan kalahkan di atas kayu salib. Mata kami kudus bisa memandang kemuliaan Tuhan. Telinga kami peka bisa mendengar suara panggilan surga. Mulut lidah kami punya kuasa. Doa-doa kami Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Apa yang kami ingkat di bumi terikat di surga. Tangan kami punya kuasa. Apa yang kami pegang, kami kerjakan, kami usahakan. Tuhan Yesus buat berhasil. Kaki kami punya kuasa. Kemampuan kami melangkah. Tanah bumi yang kami injak adalah tanah bumi yang diberkati Tuhan. Kami percaya hari Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah Yesus, darah kami sehat, darah kami normal. Tidak ada diabetes. Kami percaya virus COVID tidak dapat menjamah kami. Kami diproteksi oleh kuasa darah Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Kita minum darah Yesus pagi hari saudara.
Bapak Ibu telah menerima kebaikan Tuhan, tubuh darah Tuhan bagi saudara. Belajar mengucap syukur atas semua anugerah, kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan bagi kita hari saudara. Buka hatimu, naikkan suara bagi nama Tuhan pagi hari ini. Terima kasih pengorbananmu bagi kami Tuhan. Haleluya. Pengorbananmu Yesus. Terima kasihku akan bagimu Tuhan. Tubuhmu sudah kau pecahkan, pulihkan aku Tuhan, kau sembuhkan aku, darahmu sudah kau curahkan, sucikan aku Tuhan, kau hapus dosaku, tubuh dan darahmu sempurnakan aku. Sebelum kita berdoa syahadat pagi hari Bapak Ibu, dukung kami semua dalam pelayanan digital media kami Bapak Ibu. Dari mulai Senin sampai ketemu hari Sabtu, bahkan Minggu juga ada ibadah online Bapak Ibu. Support kami semua, minimal dukung kami dalam doa Bapak Ibu. Agar visi misi yang Tuhan berikan bagi gereja kami, gereja kita ini semua, dapat seperti apa yang Tuhan harapkan Bapak Ibu. Seperti apa yang Tuhan berikan bagi kita semua. Bahwa hanya semata orang lain boleh kenal Yesus Tuhan dari pelayanan kita saudara. Hari Minggu ada 3 kali ibadah secara online Bapak Ibu, jam 7 pagi ya. Jam 11 siang ada live streaming, lalu jam 6 sore ada ibadah Miracle of Worship. Bapak Ibu boleh nikmati dengan, boleh milih mana aja Bapak Ibu yang boleh saya 1, 2, 3. Tapi sesi 3 agak berbeda saudara, karena kita pengen Bapak Ibu yang merasa kurang dalam sesi 1, sesi 2 karena penyembahan Bapak Ibu kita berikan dalam sesi ketiga. Supaya Bapak Ibu bisa merasakan benar-benar dipuaskan Tuhan dalam pelayanan kita hari ini saudara ya. Dukung doa kami terus. Dukung doa untuk pelayanan kami juga dalam onsite Bapak Ibu, supaya kedepannya Bapak Ibu bukan hanya menjadi berkat untuk BSD Tangerang Selatan, tapi kami rindu sampai ke ujung-ujung bumi seperti yang Tuhan katakan. Kabarkanlah Injil sampai ke ujung-ujung bumi saudara. Kita berdoa syahadat pagi hari saudara. Tuhan terima kasih. Kami telah mendengar firman Tuhan. Sebentar kami juga menabur benih berkat Tuhan dalam pelayanan kami. Secara online Tuhan, secara QR, mungkin secara transfer ya Tuhan. Apa yang kami tabur semata, kami gak bisa balas kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Kami mungkin memberi kami belum yang terbaik Tuhan, mungkin hanya sedikit Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, jika dengan hati yang tulus, dengan hati yang rela memberi yang terbaik sama Tuhan, kami percaya Tuhan disenangkan dari pemberian kami ini ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan setiap umat-Mu yang memberi secara online transfer hari ini ya Tuhan Yesus. Sehingga mereka boleh menikmati semua kebaikan Tuhan hari demi hari. Bahkan ada berkat Tuhan setiap hari dalam rumah tangga mereka ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa, kami berdoa juga hari Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Kami mendengar bahwa Indonesia masuk dalam resesi ekonomi Tuhan. Tapi kami punya iman hari ini. Kalau boleh Tuhan, mampukan kami semua supaya Indonesia benar-benar Tuhan dimampukan Tuhan melewati resesi ini bersama dengan Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan berdiri sedang berdoa hari Tuhan. Berdoa untuk bangsa negara kami. Agar Indonesia dilawat Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan hari Tuhan Yesus. Berdoa untuk presiden. Sampai jajaran terendah ya Tuhan Yesus. Berkati mereka semua dengan hikmat marifat Allah. Sehingga setiap keputusan mereka ambil Tuhan boleh menjadi yang tepat, yang benar ya Tuhan. Sehingga boleh membawa Indonesia kepada pemulihan demi pemulihan. Berdoa untuk para pasien COVID-19 Tuhan hari ini. Bapa, Alkitab katakan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika kami berdoa bagi mereka, maka semua yang sakit Tuhan, baik COVID ataupun semua yang sakit di rumah sakit Bapa di surga, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa sembuh jadi sembuh dalam nama Yesus. Tahir jadi tahir. Apa yang kami ikat di bumi tekan di surga.
Apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di sorga. Jadi sembuh, jadi sehat, jadi tahir dalam nama Yesus Tuhan. Para medis Tuhan, dokter, perawat, TNI, Polri, relawan Tuhan berkati mereka semua. Karena mereka sedang melayani Tuhan pada hakikatnya Tuhan. Berdoa untuk gereja-gerejamu Tuhan, gereja-gereja ini gerejamu Tuhan. Tuhan yang membuka pintu gereja ini. Tidak satu kuasa pun yang dapat menutupnya kembali Bapak. Berkati mereka semua, para gembala, para pendeta, para misionaris, para evangelis Tuhan, para hamba-hamba Tuhan tidak pernah terlantar, tidak pernah kekurangan Tuhan, minimal Tuhan. Mereka bisa hidup setiap harinya Tuhan Yesus, pelihara hidup mereka Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami JKIDW Tuhan. Untuk gembala, Pase bersama Bu Silvi Tuhan berkati. Sehingga benar-benar urapan Tuhan bersama mereka. Mereka menjadi panutan bagi kami semua. Mereka boleh menjadi contoh bagi kami semua. Iman mereka, hidup mereka Tuhan. Bahkan pelayan mereka Tuhan menjadi inspirasi bagi kami. Kami berikan terbaik untuk Tuhan dan pelayan kami. Para pastor yang ada, para umat-umat Tuhan, para hamba Tuhan hari Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam kasih dan pemberian Tuhan yang sempurna. Berdoa untuk para umat-umat kami yang jemaat online, offline, atau simpatisan Bapa di surga. Jika mereka hari sakit, Tuhan tolong sembuhkan mereka. Jika mereka sedang terikat dengan kuasa gelap, lepaskan dalam nama Yesus. Jika mereka butuh pekerjaan, Tuhan berikan hikmat-Mu, sehingga mereka boleh berusaha Tuhan, dengan apa yang mereka miliki. Supaya mereka boleh berjuang dan hidup di dalam berkat kasih anugerah Tuhan. Keluarga-keluarga Tuhan berkati, anak-anak mereka Tuhan berkati Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa untuk para orang tua, para manula Tuhan dalam nama Yesus. Kami teringat Tuhan untuk Om Rudi Tuhan. Dokter boleh memvonis apapun juga. Tapi kalau Tuhan bilang sembuh, maka jadi sembuh. Kami percaya hari Tuhan, lawatan Tuhan sedang bekerja atas kami semua pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Kami akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapak Ibu semuanya pagi hari ini. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa pagi hari ini. Pulang dan terimalah berkat dari Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Cinta manis pada Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan yang manis, yang intim, yang erat, yang mesra dengan Roh Kudus. Menjadikan kita naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Bahkan apapun yang kita kerjakan menjadi berhasil karena nama Tuhan. Mulai pagi hari sampai Maranatha, Tuhan menjemput kita. Sama-sama kita katakan, amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Ibadat tak selesai. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati semuanya. Haleluya.